Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Tetap semangat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran adalah: 1. Siswa mampu menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. 2. Siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pada negara-negara ASEAN. Materi pelajaran untuk hari ini adalah mengenai kondisi geografis negara-negara ASEAN serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang ada pada negara-negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Batas wilayah kawasan Asia Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Wilayah ASEAN memiliki batas daratan dan perairan dengan negara Sebelah lain. barat berbatasan Wilayah dengan Samudra ASEAN Hindia, terletak di antara Teluk Benggala, dua samudra, Laut yaitu Andaman, Samudra Hindia dan Bangladesh. Samudra Pasifik. Wilayah ASEAN juga berada di antara Secara dua benua, geografis, Asia yaitu Tenggara benua dibagi Asia dan menjadi benua dua bagian, Australia. yaitu Kondisi ini daratan menyebabkan dan kawasan kepulauan. ASEAN sangat strategis untuk perdagangan internasional. Negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara yang berada di kepulauan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Perhatikan luas wilayah negara-negara di Asia Tenggara berikut ini. Letak geologis Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oleh karena itu, dimungkinkan kawasan ini terkena guncangan gempa bumi sebagai akibat dari aktivitas lempeng bumi tersebut. Pada kawasan ini membentang pegunungan yang merupakan bagian dari Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Aktivitas vulkanik berdampak positif pada kesuburan tanah di kawasan ini. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi mendukung kegiatan pertanian, sehingga kawasan Asia Tenggara bercorak agraris.
Potensi lautan lainnya adalah sebagai ekologi. Laut merupakan daerah ekosistem bagi hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau ini dapat mencegah terjadinya abrasi pantai dan sebagai habitat makhluk darat dan laut. Yang berikutnya untuk perikanan. Wilayah perairan Asia Tenggara berada di antara arus laut ekuator selatan yang berada di wilayah barat laut Indonesia, arus musim laut timur yang berada di laut Thailand dan Myanmar, serta arus Kuroshio di laut Filipina. Adanya arus-arus tersebut menyebabkan arus bergeraknya permukaan air laut. Pergerakan arus laut meningkatkan potensi perikanan di Asia Tenggara. Hal ini meningkatkan komoditi perdagangan dan sebagai sumber pangan. Akan tetapi, dengan luasnya perairan laut di wilayah Asia Tenggara sering sekali menimbulkan permasalahan, seperti pelanggaran batas wilayah bagi nelayan yang menangkap ikan ataupun eksploitasi secara besar-besaran bagi biota laut. Yang berikutnya adalah potensi sumber daya manusia negara-negara Asia Tenggara. Untuk lebih memperjelasnya, maka persiapkan buku kalian, yaitu buku penerbit Intan Pariwara untuk kelas 8 yang ini ya. Buka halaman 3. Situ ada Indonesia. Nah, kemudian lihat ke bagian penduduknya. Mengenai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia ASEAN bisa kalian lihat pada gambar-gambar berikut ini. Berdasarkan survei penduduk antar sensus tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekitar 255,7 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa pada 2019. Penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda. Karenanya jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat banyak, sehingga kondisi tersebut harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Terbatasnya lapangan pekerjaan dapat menimbulkan masalah pengangguran. Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk terbanyak keempat di dunia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnik. Suku Jawa memiliki persentase terbesar, sekitar 41% dari total penduduk Indonesia. Selanjutnya suku Sunda, Madura, dan sisanya suku bangsa lain. Berikutnya Kamboja. Kamboja merupakan negara dengan jumlah penduduk rendah. Pada Januari 2020, jumlah penduduk Kamboja sekitar 16.718.965 jiwa. Terdiri dari 90% orang Khmer, 5% keturunan Tionghoa, dan sisanya keturunan Vietnam. Mayoritas penduduknya beragama Buddha, Islam, dan agama lain. Bahasa resminya bahasa Khmer dan Prancis. Kualitas penduduk Kamboja masih Sebagian tergolong besar rendah. penduduk Laos bertempat tinggal di daerah pedesaan, yaitu mencapai 70%. Daerah-daerah sebagai pusat konsentrasi penduduk Laos terdapat di sepanjang aliran sungai, sebab lahannya subur dan persediaan airnya memadai. Suku bangsa utamanya adalah suku Lao. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian di sektor pertanian, yaitu lebih dari 60%. Hasil pertanian utama padi, kapas, kopi, dan tembakau. Pada 2017, jumlah penduduk Myanmar sekitar 53.370.609 jiwa. Jumlah penduduk Thailand menempati posisi keempat di Asia Tenggara setelah Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Beberapa etnis relatif besar Thai, Cina, Malaya, dan Khmer. Etnis yang paling dominan adalah Thai.
sehingga negara ini diberi nama Thailand atau Muang Thai. Penduduknya menganut agama Buddha Hinayana, Islam, Konfusianisme, dan Kristen. Sebagian besar penduduk Vietnam bertempat tinggal di daerah pedesaan. Pemusatan penduduk Vietnam terdapat di daerah-daerah yang subur, delta sungai, dan pusat-pusat pelayanan sosial. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Mongol. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mongol, agama yang dianut sebagian besar adalah Buddha, Kristen, dan Taoisme. Penduduk Singapura bertempat tinggal di daerah perkotaan karena di negara ini tidak mengenal wilayah pedesaan. Kepadatan penduduk Singapura sangat tinggi, yaitu mencapai 4.850 orang per kilometer persegi. Suku-suku bangsa yang ada yaitu Cina 75%, Melayu 15%, India dan Pakistan 7%, serta Eropa 3%. Sebagian besar penduduknya beragama Taoisme, Buddha, dan Konfusius. Sebagian kecil Islam, Kristen, dan Hindu.